Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahu ar-rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya wal mursalin. Pemirsa Persis TV yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian tafsir kontemporer. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu kita sudah mengkaji mengenai Quran Surat Al-Fatihah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tafsir Quran Surat An-Nas. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat, dan kata An-Nas yang berarti manusia itu diambil dari ayat yang pertama. Ia disebut pula sebagai surat Qul a'udzu birabbin nas. Bersama surat Al-Falaq, keduanya disebut Al-Mu'awwizatain, yakni dua surat yang menuntun pembacanya menuju tempat perlindungan. Atau dinamakan Al-Mu'awwizatain karena kedua surat tersebut dimulai dengan kalimat ta'awuz. Qul a'udzu birabbil nasi, qul a'udzu birabbil falaq. Surat Al-Falaq disebut Al-Mu'awwizah al-ula, sedangkan surat An-Nas disebut Al-Mu'awwizah as-saniyah. Bersama surat Al-Falaq oleh Imam Al-Qurtubi juga disebut Al-Muqashqishatain. Al-Muqashqishatain, yaitu surat yang kandungan maknanya membebaskan manusia dari kemunafikan dan kekufuran. Kalau dilihat dari surat asbabun nuzulnya, surat ini turun bersama surat Al-Falaq. Menurut pendapat Hasan, Atha, Ikrimah, dan Jabir, surat An-Nas adalah surat Makkiyah. Ini merupakan pendapat mayoritas. Namun ada juga yang berpendapat surat An-Nas adalah surat Madaniyah, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas dan Qatadah. Orang-orang kafir Quraisy Makkah berupaya mencederai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ain, yakni pandangan mata yang merusak atau membinasakan. Lalu Allah menurunkan dan mengajarkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menangkalnya. Ini asbabun nuzul yang menjadi tumpuan pendapat surat An-Nas adalah sebagai surat Makkiyah. Kemudian sebagian ulama lebih detail menyebut surat An-Nas merupakan surat ke-21 yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi tertib turunnya, yakni sesudah surat Al-Falaq dan sebelum surat Al-Ikhlas. Sedangkan asbabun nuzul yang menjadi dasar pendapat ayat ini adalah ayat Madaniyah, karena surat ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di saat seorang Yahudi Madinah yang bernama Lubaib bin Asom menyihir beliau. Lubaib bin Asom menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan media pelepah kurma yang berisi rambut beliau yang rontok ketika bersisir. Beberapa gigi sisir beliau serta benang yang terdapat di ikatan yang tertusuk, benang yang terdapat 11 ikatan yang ditusuk jarum. Lalu Allah menurunkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Setiap satu ayat dibacakan, terlepaslah satu ikatan, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa lebih ringan. Ketika seluruh ayat telah dibacakan, terlepaslah seluruh ikatan tersebut. Demikian alasan surat An-Nas dinamakan surat Madaniyah karena kejadiannya berkenaan dengan seorang Yahudi Madinah yang menyihir Rasulullah dengan media pelepah kurma tadi. Untuk selanjutnya, mari kita menuju kepada tafsir dari Quran Surat An-Nas. Kita mulai dengan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob, pencipta, pengatur manusia, raja manusia, sembahan manusia. Ibnu Katsir dalam Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir jilid ketiga halaman 696 menjelaskan ayat 1 sampai ayat 3 dalam surat An-Nas menegaskan 3 aspek ketauhidan yang paling fundamental, yaitu tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid uluhiyah. Yang pertama, tauhid rububiyah. Ini diambil dari kalimat Rabbin Nas. Maknanya, yakin hanya Allah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendali alam raya. Dengan kekuasaannya, ia menghidupkan dan mematikan. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 40. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Jadi, qul a'udzu birabbin nas memiliki makna, katakanlah, aku berlindung kepada yang mencipta, mengatur, memberi rizki, menghidupkan, dan mematikan. Itulah makna tauhid rububiyah yang terkandung dalam ayat yang pertama. Kemudian dalam ayat yang pertama pun itu mengandung dalam ayat yang kedua mengandung tauhid mulkiyah. Hal ini diambil dari kalimat malikin nas. Maknanya, yakin hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, raja atau penguasa yang sesungguhnya, penguasa yang paling berhak menentukan aturan hidup. Dan aturan hidupnya termaktub di dalam Al-Quran serta sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau mempelajari dan mengamalkannya, berarti kita telah melaksanakan tauhid mulkiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam kepada orang-orang yang tidak mengimplementasikan tauhid mulkiyah dalam kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Sayyid Qutb menjelaskan, yang dimaksud hukum jahiliyah adalah aturan hidup atau hukum buatan manusia yang berseberangan atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, manusia lebih suka menggunakan hukum waris adat yang banyak bertentangan dengan hukum waris Islam. Ini jelas pelanggaran terhadap tauhid mulkiyah. Adapun hukum atau aturan buatan manusia yang sejalan dengan nilai-nilai Islam tentu tidak disebut hukum jahiliyah, dan kita wajib menaatinya untuk kemaslahatan. Misalnya, kita harus menghentikan kendaraan bila lampu merah menyala. Aturan ini harus kita taati karena tidak menyalahi aturan Islam dan bermanfaat untuk kemaslahatan. Contoh lainnya, di saat ujian tidak boleh menyontek. Ini aturan yang wajib ditaati karena senafas dengan ajaran Islam yang menekankan kejujuran dalam segala hal. Itu makna tauhid mulkiyah yang terkandung di dalam ayat yang kedua. Tauhid uluhiyah ini diambil dari kalimat ilahin nas. Maknanya, suatu keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling berhak untuk diibadahi,
sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwa tiada Tuhan selain aku, maka beribadahlah hanya kepadaku. Kalau kita cermati, sesungguhnya kaum jahiliyah yang menentang dakwah Rasul, mereka memiliki tauhid rububiyah. Hal ini bisa dilihat, bisa disimak pada ayat berikut ini, Quran Surat Al-Ankabut ayat 61. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi, serta menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka akan menjawab Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Menurut ayat ini, mereka yakin bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, serta mengatur peredaran alam semesta. Ini merupakan indikator bahwa mereka memiliki tauhid rububiyah. Namun sayang, mereka tidak memiliki tauhid uluhiyah. Ketika beribadah, mereka menjadikan berhala sebagai sembahannya. Jadi, orang yang di dalam hatinya tertanam tauhid rububiyah belum tentu memiliki tauhid uluhiyah. Mari kita proyeksikan analisis ini pada kehidupan kita. Kalau kita bertanya kepada seseorang, apa kamu yakin Allah yang menciptakan dan memberi rizki serta kehidupan kepadamu? Maka jawabnya, ya, saya yakin. Ini adalah tauhid rububiyah. Namun kenyataannya, yang disembah oleh orang tersebut bukan Allah, tapi kedudukan dan harta. Karena ia berani meninggalkan sholat hanya demi rapat. Tidak sedikit pula yang menghalalkan segala cara demi kedudukan. Sehingga lupa akan aturan yang ditetapkan Allah sebagai penentu hukum. Kalau demikian keadaannya, yang menjadi Tuhan bukanlah Allah, tetapi harta dan kedudukan. Inilah gambaran betapa banyak umat Islam yang memiliki tauhid rububiyah namun tidak mempunyai tauhid uluhiyah. Sungguh tragis memang. Nah, ayat 1-3 di dalam surat An-Nas mengingatkan manusia bahwa tauhid rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah itu harus dimiliki secara keseluruhan agar ketauhidan menjadi sempurna. Demikian tafsir ayat 1-3. Selanjutnya kita lihat tafsir ayat 4-5. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbun Nas, pencipta dan pemelihara manusia, Malikin Nas, raja atau penguasa manusia, dan Ilahin Nas, Tuhan manusia. Yaitu berlindung dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Menurut As-Sobuni dalam tafsir Ayatul Ahkam halaman 17, setan itu berasal dari kata syatona, artinya menjauh. Dinamai setan karena suka menjauhkan manusia dari kebenaran.
Setan pernah bersumpah dia akan menjauhkan manusia dari jalan yang benar dan akan menyesatkan manusia dari segala penjuru. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Summa la'atiyanahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aksarohum syakirin. Setan berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi manusia dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Sesungguhnya manusia memiliki jiwa hanif, yaitu condong kepada kebenaran. Dan itu merupakan fitrah manusia. Hal ini dibuktikan kalau melakukan kemaksiatan atau pelanggaran, maka akan ada perasaan menyesal dalam hati kita. Namun karena setan telah memproklamirkan dirinya akan menjerumuskan manusia dari jalan yang benar, maka fitrah hanif ini seringkali tak berdaya ketika berhadapan dengan jeratan setan. Setiap manusia berpeluang terjerumus ke dalam jeratan setan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertakan setan pada setiap manusia. Bahkan ia berada pada aliran darah manusia. Sebagaimana dikemukakan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap diri kamu pasti didampingi setan. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ya, saya juga. Hanya Allah menolong saya dengan cara setan yang mendampingi saya masuk Islam, sehingga ia selalu menyuruh kepada kebaikan. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis yang lain dinyatakan, sesungguhnya setan berada dalam peredaran darah manusia dan aku khawatir ia membisikkan keburukan pada hatimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Merujuk pada keterangan tersebut, maka jelaslah bahwa kita berada di antara dua tarikan, yaitu tarikan positif atau hanif dan tarikan negatif atau setan. Keduanya inherent, menyatu, ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana agar tarikan hanif atau kebaikan itu bisa lebih dominan dan tarikan setan bisa kita lemahkan? Di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 36 dinyatakan, wa may ya'shu an zikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau Al-Quran, maka kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itu menjadi teman yang selalu menyertainya. Agar terhindar dari jeratan setan, maka kita harus selalu ingat kepadanya, jangan lengah dari aturan-aturannya, barengi seluruh aktivitas keseharian dengan ikhlas dan doa atau zikir. Ingat, ya, setan selalu mengintai manusia dari setiap penjuru. Begitu kita lengah serta merta, maka ia akan memanfaatkan peluang emas ini untuk membisikkan kejahatannya, sehingga kita terjebak menjadi sahabat karibnya dan akhirnya terjerembab dalam kehidupan nista penuh dengan maksiat. Setan mempunyai dua target,
yaitu memperbudak manusia dan mengondisikan manusia untuk lupa kepada Allah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 19. Istahwaza alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrallah. Ulaika hizbus syaitani ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah, sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang rugi atau merugi. Waswasah, tazyin, tamani, adawah, takhwif, dan sodun itu merupakan strategi yang ditempuh setan untuk mewujudkan targetnya. Apa itu waswasah, tazyin, dan tamani, adawah, takhwif, serta sodun? Maka berikut ini akan saya jelaskan satu persatu. Waswasah itu artinya membisikkan keraguan pada manusia agar tidak bersegera melakukan kebaikan atau amal soleh. Saat terdengar kumandang azan subuh dan tubuh kita masih dililit selimut, terbersit pikiran untuk menunda sholat. Nanti 5 menit lagi, bisik hati kita. Nah, hal seperti itulah yang disebut waswasah. Contoh lain, ketika kita mau pergi ke kampus, tiba-tiba kita berpikir, kayaknya dosennya nggak bakalan hadir deh, dia kan lagi sibuk. Nah, ini juga waswasah. Sebetulnya banyak sekali kejadian-kejadian dalam keseharian kita yang pada dasarnya merupakan hasil intervensi setan dengan strategi waswasahnya, sehingga kita tidak jadi melakukan suatu kebajikan. Strategi yang kedua yaitu tazyin, artinya membungkus kemaksiatan dengan kenikmatan. Contoh, mengapa orang yang pacaran suka lebih mesra daripada suami istri? Jalan-jalan saat pacaran lebih mengesankan ketimbang setelah menikah. Ini karena ada unsur tazyin. Pacaran itu kan maksiat, sementara nikah adalah ibadah. Nah, maksiat disulap oleh setan sehingga terasa indah, nikmat, dan mengesankan. Inilah yang disebut tazyin. Strategi berikutnya, tamani, artinya memperdaya manusia dengan khayalan dan angan-angan. Saat merebahkan badan di tempat tidur, kita berniat untuk sholat tahajud nanti di penghujung malam. Tapi sayang, saat bel berdering atau beker berdering, cepat-cepat kita matikan. Tidur pun dilanjutkan, bahkan lebih nyenyak. Bila hal itu terus berulang, yakinlah bahwa kita telah terperangkap strategi setan yang disebut tamani. Tahajud hanyalah angan-angan dan tidak ada upaya maksimal untuk merealisasikannya. Contoh lain, kita begitu menyesal setelah melakukan perbuatan dosa, lantas berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi kenyataannya kesalahan tersebut selalu kita ulangi. Setan pun tertawa, dan itulah tamani, strategi tamani yang ditanamkan oleh setan kepada diri kita. Kemudian yang keempat, strategi adawah, artinya permusuhan. Setan berusaha menumbuhkan permusuhan di antara manusia. Setan menumbuhkan prasangka buruk di antara manusia agar mereka bermusuhan. Apabila yang dominan dalam diri kita itu prasangka buruk, maka perselisihan tidak akan bisa didamaikan. Kemudian strategi selanjutnya,
yaitu takhwif. Setan pun selalu berupaya menakut-nakuti manusia, yang disebut dengan takhwif. Pernahkah kita merasa takut miskin karena menginfakkan sebagian harta? Takut enggak dapat jodoh atau pekerjaan karena memakai jilbab? Takut disebut sok alim karena datang ke majelis taklim? Itulah wujud dari takhwif, yang karenanya kita tidak mengamalkan ajaran-ajaran Allah. Terakhir, setan menerapkan strategi sodun, artinya menghalang-halangi manusia untuk menjalankan perintah Allah dengan menggunakan berbagai hambatan. Misalnya, malas sholat sunat, padahal biasanya kita rajin. Atau tiba-tiba ngantuk ketika membaca Al-Quran, padahal tadi sudah cukup tidur. Berbagai strategi tersebut dilaksanakan secara sungguh-sungguh, baik oleh setan dari jenis jin ataupun setan dari jenis manusia. Demikian tafsir Quran ayat keempat dan kelima. Selanjutnya tafsir ayat yang terakhir, yaitu ayat yang keenam. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Yang dimaksud setan dari golongan jin adalah setan yang tidak terlihat, tapi kalau jeli kita bisa merasakannya. Keburukan-keburukan yang terbersit di dalam pikiran itu adalah bisikan setan dari golongan jin. Sementara setan dari golongan manusia adalah manusia yang menjerumuskan atau mengajak kepada kemaksiatan dan dosa. Jadi, kalau kita diajak maksiat oleh seseorang, orang tersebut dikategorikan sebagai setan dari golongan manusia. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada salah seorang sahabatnya, apakah Anda telah meminta perlindungan Allah dari setan manusia? Maka yang ditanya balik bertanya, apakah ada setan manusia? Lalu Abu Dzar menjawab, ya, bukankah Allah telah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghururo. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Demikianlah kami jadikan musuh bagi tiap-tiap nabi, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah untuk memperdayanya. Namun kita tidak usah merasa khawatir manakala kita masih selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mohon perlindungan kepadanya, mengamalkan segala perintahnya, dan menjauhi apa yang dimurkainya. Insya Allah kita akan bisa menghadapi godaan-godaan syaitan. Sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 200-201. Wa imma yang zaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tazakkaru fa idza hum mubsirun. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Demikian tafsir Quran Surat An-Nas ayat 1 sampai ayat 6.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk selalu dapat menghadapi godaan-godaan setan, baik itu dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.